Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pejuang Samudra ya guys. Udah lama nih kita nggak konten lagi nih. Nah sekarang saya lagi ada di Pelabuhan Muara Baru lagi nih guys. Nah sepintas saya lewat di sini karena kebetulan lagi main aja nih, mampir sekalian. Di sebelah sini saya ngeliat ada Nelly 23 nih guys. Jadi kita putusin buat lihat-lihat Nelly 23 dulu yuk guys, yuk. Ini 23 ini KM Nelly 23 ini saya baru lihat nih. Ternyata modelnya begini nih Nelly 23 nih teman-teman nih guys. Wah, aduh, ada si guguk bawa ikan. Woi, dapat ikan aja loh. Nih guys, KM Nelly 23. Lihat nih rupanya. Wih, cakep ya. Kayaknya baru dicat nih, bagus, bersih banget nih, catnya baru tuh, fibernya juga baru, ya kan? Itu Nelly 23 ini 136 gross ton. Ini ada katrol kayak gini nih. Ini berarti tipe Pursin nih, kapal Pursin Nelly 23 ini nih. Yuk, kita coba lihat ke dalam ya. Ini Nelly 23 ini kayaknya masih satu perusahaan atau satu PT. Oh, jangan lewat tangga ini deh, lewat sini aja. Susah nih. Nah, halo Om. Wih, lagi perbaikan mesin. Nah, ketemu lagi nih sama tukang las Nelly nih. Lagi benerin gardan kegiatan nih. Yuk, kita coba cek dulu dah. Dalam, wah gini deh. Om, ini lagi ngerjain apa tuh? Biasa perbaikan. Perbaikan. Fondasi gardan. Yoi, ya lanjut ya lanjut. Ya guys, lagi ada perbaikan fondasi gardan. Ini Nelly 23 penangkap ikan pakai jaring tipe Pursin. Nah, kurang lebih di decknya bagian depan seperti ini ya guys ya. Nah, ini ada selang-selang freezer di depan sini. Ini lagi ya sedikit-sedikit lagi diberesin ya. Nah, meskipun nggak terlalu banyak perbaikan. Udah rapi sih kelihatannya nih. Kita lihat di bagian depannya ya guys ya. Yuk. Nah, ini dia. Oke guys, sebelum itu, sebelum kita lanjut videonya nih guys ya, buat review KM Nelly 23 ini, saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman atau kalian yang sudah subscribe channel Pejuang Samudra. Dan saya doain buat kalian dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dilampangkan rezekinya, dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai sakit ya guys ya, biar kita tetap sehat, bisa mencari nafkah buat rizki keluarga, buat nafkahin keluarga bagi yang sudah berkeluarga, dan cepat dapat kerja. Yang masih single dan belum ada pekerjaan ya, semuanya pokoknya saya doain kalian dimanapun kalian berada yang terbaik lah buat kalian ya. Oke ya guys ya, ini di bagian sisi kiri kalau dihadap sesuai kapal nih, sisi kiri ini kondisinya kayak begini nih guys. Ini ditutupin terpal nih jaringnya nih guys. Di terpal, wah ini ada yang bolong-bolong kayak gini nih. Saya kurang tahu nih, ini nanti bakalan diberesin apa kagak nih ya. Ini sebelahnya sampingnya knalpot nih, knalpot mesinnya dari sebelah sini. Nah kayaknya ini di bawahnya ini ruang mesin nih, sebelah sini tuh kelihatan tuh. Gelap, nggak kelihatan guys. Yuk kita coba ke belakang dulu, kita puterin dulu ya. Ini nih lubang-lubang ini nih, kayaknya nih nanti bakalan dibikin tralis. Ini ada tralisnya di sampingnya nih,
mau bisa buat nempatin tralis. Colokan atau lubang buat masukin tralis di sebelah samping-samping kapal. Besi juga nih ya, ininya nih besi juga nih, jadi kanan kirinya besi ditimpa sama kayu begini. Nah kurang lebih belakangnya begini guys, dapurnya. Waduh masih berantakan juga ya, kita lihat ya. Nih belakangnya begini. Wah ada apa nih, kucing ya kayaknya nih. Oh ini toiletnya kayak begini. Bukaan begini guys, ini buat masaknya. Nah ini di sebelah sisi kanan kapalnya guys, sisi kanan kapal seperti ini nih. Ini kurang lebih kayaknya mirip sama Nelly KM Nelly 01 apa ya, apa 03, saya lupa. Mirip-mirip nih tempatnya kayak begini. Wah ini dia, gelap guys, nggak ada lampu. Ini ruang mesinnya seperti ini nih, kompresornya nih. Ini kompresor, ada 2 nih, mesin es. Kompresor, bukan kompresor, freezer ya. Apa sih namanya? Aduh, gue lupa lagi. Nah iya nih, mesin esnya nih guys. Kelihatan nggak ya? Gelap nggak? Namanya nggak gelap ya. Ini mesin esnya ada 2 di sini. Itu panel-panel buat ngalirin freezernya tuh di atas. Nah ini bagian tabung freonnya nih. Bagian tabung freon sebelah sini, sebelah kanan. Nah tadinya pengen masuk ke bawah nih, cuman gelap banget, mesinnya mati. Oh ini ada lagi nih, ada tabung ini juga nih, ada tabung freon juga di sini. Ya kurang lebih kayak gini guys. Untuk situasi dan kondisi ruang mesinnya seperti ini. Nah ini sebelah kiri, sebelah kanan ada tempat buat lindung juga di sini nih, buat duduk, makan, ngobrol di sini juga kayaknya oke juga nih. Kehalang sama ini jadi aman nih buat angin, hujan apa segala macam. Kalau duduk di sini lebih aman. Ya guys, kita naik ke atas ya. Kita ke lantai 2-nya guys. Ini berarti kapalnya kapal cari ikan ya guys ya, bukan kapal collecting, kapal cari ikan. Nah di atasnya enak banget ini ya, cuman ini kita jalannya agak nunduk nih, karena di atapnya tuh agak pendek banget nih, saya nundul. Ini apa nih, ruang apa nih? Oh ini ruang ABK nih guys, ruang tidur ABK. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, gelap soalnya. Ini kayaknya perbaikannya bakalan mungkin lama kali ya perbaikannya ya, gelap banget begini. Nah ini bagian atasnya guys, di bagian sisi kiri lantai 2-nya begini nih, kok kayak semacam apa ya, ditutup terpal begitu tuh. Apa sih isinya? Coba kita lihat ya. Oh ini juga buat tidur juga nih ternyata nih guys, bisa buat tidur. Ini ruang tidur ABK juga tadi saya lihat, kecil ya di samping kayak gitu ya. Itu kalau siang apa nggak panas ya, di samping langsung kena matahari soalnya kan, mau sebelah kiri kayak gitu. Oke lah, ini biasanya sih kalau di kapal kayak begitu sih nggak terlalu penting begitu mah, yang penting kan kerja. Nah ini pintunya seperti ini. Nah ini ruang tidur ABK yang semestinya begini nih guys nih. Tuh di atas, di bawah juga ada, tapi masih berantakan guys. Ya namanya juga kapal belum beroperasi ya, lagi di servis, jadi begini, masih berantakan, lagi diperbaikin. Oke kita lanjut. Ini ruang apa nih? Oh nggak bisa dibuka. Kita lihat ke bridge-nya yuk. Bridge-nya kurang lebih begini nih guys. Nah tuh, simple dan imut. Ini kita jalannya nunduk. Nah ini ada, ini kemudinya nih guys, kemudi ini gas. Oh bukan, ini gas apa bukan ya?
Ini kayaknya gas, ini yang buat maju mundurnya nih. Mau maju apa mundur. Terus ini biasanya alat GPS di sini nih, ditaruh di sini atau radio kontak. Nah ini kemudi. Apa sih namanya? Apa namanya guys? Yang tahu tolong di komen ya. Lupa nih namanya, meter apa sih? Pokoknya ini kemudi guys. Ini kan ada haluan nih, gambar haluan. Nanti kalau misalnya jarumnya ke 10, ke 20, ke 30, berarti ini posisi kapal lagi belok ke sebelah kanan. Sebaliknya kalau ke kiri ya ke kiri, berarti haluan kapal lagi belok gitu. Begitu guys kurang lebih. Ya. Ini ada HP ABK di sini. Terus udah sih kayak begini doang nih, guys. Tempatnya. Sementara di bawah lagi ada pengerjaan pengelasan buat dudukan apa tadi? Dudukan kompresor apa dudukan apa tadi lupa. Yuk, bawa lagi. Nah, itu tuh. Wow. Kalau kapal kursin kayak gini ya. Tapi ini nggak terlalu besar sih guys kapalnya. Karena tadi gross tonnya cuman berapa ya? 134 tadi ya apa ya? Coba kita lihat lagi yuk. Buat mastiin gross tonnya. Wah, asapnya ke sini, kita lewat belakang aja. Lewat belakang. Guys, buat kalian yang mau berangkat atau yang mau ikut kapal, yang suka nanya-nanya nih biasanya ya, kalau yang buat nanya itu, seingat saya tuh dulu tuh pernah bilang ada yang ngasih tahu. Jadi kalau misalkan mau ikut ya udah datang aja ke Muara Baru. Terus biasanya tuh ada calo-calo tuh guys. Nah, kalau calo-calo itu biasanya kapal yang udah last minute mau berangkat, in case kapal kekurangan ABK gitu ya, itu tuh udah pasti berangkat. Cuman ya itu minusnya lewat calo, itu udah pasti berangkat tuh. Datang aja ke Muara Baru, biasanya begitu. Saya juga kurang paham ya. Nah ini kapal ini, yuk kita review lagi, balik lagi ke kapal deh. Ini kapal ini tuh palkanya itu ada berapa ini ya? Tadi di belakang saya nggak ngeliat palka ya. Satu, dua, tiga, 10. Ini ada 10 nih. Ada 10 palka. Di dalam pasti ada lagi di dalam nih. Di dalam terus ke bawah biasanya gitu. Kurang lebih segini. Nah itu ada gross tonnya cuma 136 guys. Ya dibilang kecil enggak, sedang gede juga enggak, sedang lah ini kapal. Ya guys ya, kurang lebih kayak begini guys. Tuh lagi ada perbaikan kelas dudukan begitu tuh guys. Nah, ini gardanya memang taruhnya di sini nih kayaknya nih. Memang setupnya, settingannya begini nih. Nah ini nanti gardanya itu buat ngomong ada tulisannya kurang jangan dipikirin guys ya. Nah ini ada pelampung nih kayaknya nih buat apa namanya, ditaruh di tengah laut, diikat sama jaring mungkin ya ini ya. Ini kayak bentuknya soalnya buat kayak pelampung gitu nih guys. Tuh. Waduh, gila. Oke guys ya, kurang lebih kayak begini guys. KM Nelly 23, kapal Pursin dari Nelly Ocean. Ya guys, masih banyak lagi sih kapal Nelly dari sebelahnya tuh. Ini di sebelahnya juga ada kapal Nelly XX1, berarti 10 21 nih KM Nelly 21 nih. Om, ini Nelly 21 ya ini ya? Ini collecting ya Om? Pursin juga ya? Nih ngomong-ngomong kalau boleh tahu, ini kapal lagi di servis apa aja nih Om? Servis gardan yang alat untuk bantal jaring itu. Mana? Yo, itu bantal jaring ini. Oh, Mas, Ikan, kan paling nggak 1 ton itu beratnya. 1 ton ya? Wah, gila. Kira-kira berapa estimasi pengerjaannya nih Om? Kalau ini kita di 1 bulan ini. 1 bulan. Ini kapal udah berapa lama sih nyandar di sini? Kita mau 2
2 bulan ini. Oh 2 bulan. Ya, kalau air Agustus berarti 2 bulan. Tadi aku lihat di depan itu udah rapih ya, udah Ya, dicat, udah di. habis ngeduk itu. Oh habis ngedok. Perbaikan bawah ini baru alat-alat. Oh. Udah dari ngedok ke sini udah berarti udah berapa lama tuh dari ngedok tuh? Sekitar 2 minggu. 2 minggu ya ini ya. Berarti ini masih banyak PR-nya ya, pekerjaannya ya? Masih. Masih ya? Ya, cuma ini hampir tinggal sedikit lah. Oh, tinggal sedikit ya. Kalau mesin mah udah beres tuh ya mesin. Mesin udah beres. Udah jos ya. Kalau ini yang rompel-rompel aja gitu kan. Iya ya, banyak yang itu sebelah samping, sebelah kiri juga, sebelah kanan juga banyak yang itu ya. Itu mau dipasang teralis apa gimana Om itu sampingnya? Papan lagi nanti pasang papan itu. Oh, papan. Oh, itu lubang-lubang itu nanti buat apaan lubang-lubang itu? Itu kan buat tambahan kalau air gelombangnya tinggi. Gelombangnya tinggi. Jadi ada papan Papan lagi tambahan lagi, taruh di situ tacepin gitu ya. untuk antisipasi gelombang naik. Oh, cuman kayak gitu jadi minusnya kita lewat agak susah ya, Om ya. Iya, Karena naik kan. karena Lebih tinggi, iya. gelangnya lebih tinggi. Heeh. Cuman kalau segi pengerjaan kerja di tengah laut aman gitu ya. Lebih safety ya dari gelombang gitu ya. Wah, gitu guys, tuh guys. Guys, Om, namanya siapa Om boleh kalau boleh tahu Om? Izin Idin. Dari mana Om? dari Tegal. Dari Tegal. Wah, teman-teman yang dari Tegal yang lihat Om Idin. Boleh masukin ke YouTube ya Om ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Kalau dia mah udah biasa tuh masuk ke YouTube tuh dia tuh. Aduh, gitulah. Oke guys, buat teman-teman yang kemarin-kemarin minta review KM Nelly 23, nih sekarang udah saya reviewin ya. Kurang lebih kapalnya seperti ini. Jadi kalau buat kalian yang mau kerja ke kapal, udah datang aja ke sini. Kalau mau gabung bekerja boleh. Heeh. Hubungi langsung sama kaptennya. Kaptennya ya, tuh gitu guys. Jadi buat teman-teman yang nanyain, suka nanyain bang cara ngikut kapal gimana, lu kontak ke kaptennya guys. Gua nggak punya, kebetulan aku nggak punya nomor kaptennya. Jadi ya kalian usaha sendiri, datang aja ke sini, nanyain. Ada di sini. Iya, kalau kaptennya ada di sini, kalian tanyain gitu ya. Ini kaptennya di sini. Kaptennya di sini ya sekarang. Ini. Oh kaptennya. Ya Allah, ternyata dari tadi ngomong, ternyata kaptennya guys tuh. Kurang apa lagi coba, ya kan? Mau minat silakan. Silakan. Oh, hubungin aja nih. Om, saya Kang siapa? Kang Idin. Idin. Oh, Kapten KM 23. Tuh, bisa langsung hubungi nih, ya. Kalau mau coba kerja. Iya. Niat kerja intinya. Iya, betul. Kalau Belajar nggak apa-apa. Masalah belajar nggak apa-apa. Iya. Yang penting intinya mau niat kerja dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Itu kebanyakan tuh teman-teman tuh ya nanya kerja di kapal syaratnya apa? Itu ada syaratnya nggak Om? Ada. Ada. Syaratnya apa aja Om? Syaratnya yang penting dari rumah punya KTP. Dari rumah punya KTP ya. Tuh. KTP kondisi dengan sehat. Sehat. Oh, jadi kayak medical check up ya. Iya, Oh. nah, kondisi sehat. Kondisi siap sehat, kerja, siap kerja, siap KTP. siap KTP. Nanti masalah dokumen yang lain-lain. Ntar ngurus di sini gitu ya di kantor ya. Iya. Tuh, apalagi tuh informasinya yang kurang. Tinggal modelnya itu fisik. Fisik kerja, siap kerja, satu dokumen. KTP doang tapi itu nanti yang lainnya nyusul bisa di sini. Lain nyusul di sini, Hmm. nanti bikin di laut dan setelah dari Om, ini kapasitas ABK berapa? APK 35 35. Durasi kerja berapa lama Om? 10 bulan 10 bulan. Ini operasinya di Wetan apa di mana sih Om? di wilayah Laut Dobo. Dobo ya? Lah ikutnya Laut Aru. Tuh. Oh. Timika, Dobo. Timika, Dobo. Berarti tadi 10 bulan ya? 10 bulan kontrak. 10 bulan kontraknya. Operasi di Timika atau Dobo. Ya pokoknya daerah Wetan sono lah ya. Aru lah. Daerah timur Laut Aru. Nah, ini kapalnya kapal kursin. Kayak gitu guys, informasinya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, buat teman-teman yang mau cari kerja atau apa, datang aja ke sini hubungin Kang Idin sebagai kapten KM25. Cari aja infonya ya. 23, sorry 25 lagi ngomongnya. Iya. Kaptennya pada Nali ya. 25 ya. Oke guys ya, kurang lebih kayak gitu aja guys ya. Thank you udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa cari info-info selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang bagus, kurang berkenan. Mohon ambil positifnya
negatifnya dibuang. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.